Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak, Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji respon KDM tuh di masjid atau madrasahnya. Tentunya sekali lagi saya tekankan bagi guru-guru kepala sekolah, kalau menemukan anak-anak yang nakal, tuh nakal iya, karena geng motor segarupa atau napi punten kan? Terjadi pemalakan, ngalawan buru-buru daftarkan ke Pak Kadis, buru-buru dibawa ke barak di Dandim 05. Itu ya. Halo sobat lagi populer, semoga sehat selalu ya. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ada yang masih ingat beberapa waktu lalu Bupati Bandung di dalam sebuah acara besar itu mengatakan bahwa dirinya menolak program barak militer ala Kang Deddy Mulyadi untuk mendisiplinkan para remaja yang bermasalah. Program kebijakan Bupati Bandung ini kelihatannya memang bagus sih ya, tapi sayangnya menuai respon negatif dari banyak netizen sob ya. Dan akhirnya walhasil Bupati Bandung sepertinya berubah pikiran nih sob ya. Sekarang Bupati Bandung lebih memilih mengirim anak bermasalah ke barak militer dan juga bahkan para guru ya yang bermasalah juga ke barak militer sebagaimana yang disarankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lantas apa nih faktor yang memicu Bupati Bandung kalau tiba-tiba berubah pemikiran seperti ini sob? Nah, kita langsung aja saksikan videonya berikut inilah. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak, Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji respon KDM tuh di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Waduh, ini adalah video Bupati Bandung menolak mentah-mentah program barak militer ala Kang Deddy Mulyadi di depan KDM langsung nih sob, di hadapan banyak orang nih sob. Lantas Pak KDM di dalam video selanjutnya di situ mengatakan ya bahwa kalau yang ngaji tadi adalah Bupati Bandung itu sendiri, lantas saya akan kasih 100 juta rupiah sob. Nah, ini kita tidak tahu apakah Bupati Bandung itu bisa ngaji lancar atau tidak ya. Dan masalahnya di sini adalah Pak, bahwa tidak semua anak-anak itu kan beragama Islam. Kalau diterapkan program maghrib mengaji ini lantas bagaimana dengan yang non muslim, dan tidak semua anak-anak itu punya guru ngaji. Nah, ini akan merepotkan ini ya. Jadi kesannya kok ya ini keputusan yang sementara, kurang dipikirkan matang-matang. Memang kelihatannya bagus, tetapi untuk implementasinya sih malah lebih susah ya, ribet-ribet. Dan itu tidak menjamin bahwa program maghrib mengaji ini bisa menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak sob ya. Pernyataan dan justru yang aku tangkap dari pernyataan Pak Deddy Mulyadi adalah kalau anak-anak itu sudah mau ngaji, terutama di waktu maghrib ya, itu jelas-jelas dinamakan anak yang baik, nggak perlu dikirim ke barak militer. Yang dikirim ke barak militer adalah anak-anak yang nggak mau ngaji, yang bandel, yang maghrib masih nongkrong, main game, bikin onar, mabuk-mabukan, keluyuran dan lain sebagainya, susah diatur lah. Itu intinya ya. Jadi ngapain anak-anak yang masih mau ngaji dikirim ke barak? Itu kan anak yang baik, Pak. Yang dikirim ke barak kan anak yang bermasalah begitu. Jadi sepertinya Bupati Bandung ini keblinger, salah paham begitu ya. Oke, lantas setelah mendapatkan banyak kritikan, akhirnya Bupati Bandung ini mau menerapkan kebijakan program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Tentunya sekali lagi saya tekankan bagi guru-guru kepala sekolah, kalau menemukan anak-anak tuh berlebihan, nakal iya, asup kena geng motor segarupa atau kan? Punten terjadi pemalakan, buru-buru daftarkan ke Pak Kadis, buru-buru dibawa ke barak di Dandim. Itu ya. Termasuk lamun aya guru anu nakal asup ke barak. Guru yang nakal. Ya Pak Kadis ya, kan Pak Kadis sudah MOU kan,
Oh. Maka Dinas Pendidikan sudah MOU dengan Pak Dandim 0624 Kabupaten Bandung. Termasuk lamun guru keur ngajar lobanya lingker gitu. Komo beh itu naya pencabulan segera sebut ke barak ke polisi itu. Oke. Kenapa? Karena biasanya murid masuk nyontok ke guru. Tentunya lah guru ada sebagai panutan dan ini harus dijaga. Jadi guru juga penting dikirim ke barak militer jika guru itu bermasalah begitu, karena memang guru menjadi panutan begitu ya. Dan aku jadi ingat nih dengan ucapan Kak Seto dulu kan awal-awal beliau Kak Seto ini menentang program barak militer Deddy Mulyadi ya. Kasihan tuh anak-anak gak tahu apa-apa nanti dikerasin, mikirnya kan seperti itu. Tapi setelah Kak Seto meninjau langsung, Kak Seto pergi ke barak militer melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi ternyata anak-anak ini dikasih materi dan lain sebagainya. Ternyata militer ini punya kurikulum yang membangun karakter yang bagus untuk mental anak. Ternyata Kak Seto akhirnya setuju bahkan mendukungnya. Dan ini untuk Bupati Bandung ini memang kocak sekali, awalnya dia pede ya menyampaikan itu di depan banyak orang ya, dan akhirnya dia berubah pikiran begitu ya. Dan sebenarnya program kalau kita pikir-pikir secara sekilas memang program Mahrib Mengaji itu baik, tetapi mendapatkan kritikan dari berbagai netizen sob ya. Ada kejanggal, ada masalah di situ, kita lihat. Barat, yaitu dengan kegiatan Maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Nah, diketawain tuh. Aduh, ini Bupati Bandung aneh-aneh aja. Mengaji di rumah dan madrasah masing-masing. Iya. Ya itu bukan program itu. Iya, bukan program dari ya. dulu orang tua khususnya yang muslimnya itu punya kewajiban mengajar anaknya habis maghrib ngajar ngaji. Iya. Itu bukan program bupati. Keseharian. Dari dulu memang harusnya gitu. Nah saya heran itu kenapa harus berbeda dengan Pak Gubernur Bapak Aing. Bapak Aing itu orangnya pengalaman sekali. Beliau melangkah karena pengalaman. Karena beliau banyak menemui kasus di jalan anak-anak yang kurang pendidikan dan sebagainya. Akhirnya perlu dibawa ke barak. Itu ya heran. Aduh. Oke, kita lihat ini. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, Maghrib Mengaji. Bupati, Maghrib Mengaji itu nggak usah disuruh sama Bupati. Dari waktu kecil sampai sekarang aja anak-anak ngaji setiap Maghrib, keluarga Muslim, gitu kan. Sekarang pertanyaannya, itu kan programnya Gubernur kemarin, Bapak Ridwan Kamil. Lanjutkan. Jadi nggak usah pakai program itu, lanjutkannya setiap keluarga. Permasalahannya sekarang ini anak nakal nggak mempan nih di keluarga, suruh ngaji nggak mempan. Bagaimana anak nakal yang susah diurus sama orang tuanya? Jangankan disuruh maghrib mengaji, diem di rumah aja hebat kalau bisa dia. Malam keluar dia tuh. Jadi program KDM itu ini bagus, Pak Bupati. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya KDM, gubernurnya KDM, ikuti program KDM dan jadilah inspirator, jangan motivator. Kalau saya lihat, mohon maaf, Pak Bupati ini seorang motivator, bukan seorang inspirator. Kalau KDM seorang inspirator. Orang inspirator itu tidak pernah berani mengatakan kalau belum pernah melakukan. KDM terjun di barak itu, bahkan dana sendiri beliau itu. Dia melihat satu persatu anak-anak itu. Bagaimana anak nakal menjadi anak yang baik. Begitu. Sekarang Pak Bupati harusnya jadi inspirator. Ya mohon maaf kalau Pak Bupati seorang motivator. Berani mengatakan apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Harusnya sebagai Bupati Bandung contoh dulu. Minimal di kantor Bupati itu adakan maghrib mengaji. Gitu Pak Bupati. Gimana itu ya? Maghrib mengaji di kantor Bupati. Nah, itu menjadi contoh tersendiri. Sanggup nggak itu? Makanya Pak Deddy Mulyadi di pidatonya menyinggung juga kalau bupatinya sendiri yang sanggup mengaji dengan suara yang bagus lah ya, maka akan dikasih 100 juta.
Ini memang berat sob ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Sedangkan program barak militer kan sudah berjalan, makanya tinggal menerapkan aja kok sesusah itu, malah bikin program sendiri yang bukan inovasi. Itu adalah programnya Bang Ridwan Kamil, dan selama ini kalau kita lihat kan programnya sudah jalan, tetapi kan masih banyak anak-anak yang nakal begitu ya. Jadi ada keberlanjutan begitu, membuat inovasi yang baru, yang lebih, yang memiliki nilai tambah supaya anak-anak ini yang sudah ngaji ya nggak ikut-ikutan nakal, dan yang sudah nakal mau tobat begitu loh ya. Jadi Pak Bupati Bandung ini bagus lah, sekarang sudah akhirnya udah ada kabar berubah pikiran ya, mengirim mereka yang nakal ke barak militer, ini bagus. Sekarang Jawa Barat selain adalah joxing angel itu dimasukkan ke dalam barak TNI, juga diberlakukan jam malam. Jam 9 malam. anak itu Ini tidak boleh bagus keluar ini. lagi kecuali sedang sakit atau sedang bekerja atau sedang bersama orang tuanya. Ini cocok mboten Pak? Cocok. Lo coba Ya, kulo cocok. wangsul kadang-kadang ngaji nang Pemalang. Kalau wingi wangsul jam 3 niku tidak sedikit di perempatan, majelis pertelon, Perempatan, pertigaan. bocah koyo gini, Iya, nomor anak-anak telu. pada HP-HP-an ya. Jam loro anak usia sekolah, maka tepat jam 9 peng bocah nang jero omah. Nah, Setuju, anak di Mboten? dalam rumah jam 9. Sayangnya ke Jawa Tengah kudu Jawa Barat. Iya, ini adalah Pak Kiai dari Jawa Tengah, sampai irinya dengan program Pak Dede Mulyadi yang menerapkan jam malam supaya anak-anak itu tidak keluyuran di waktu-waktu malam yang seharusnya mereka itu istirahat atau belajar ya. Dan ini bagus. Oke sob, itulah video hari ini, semoga menghibur. Kami tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.